Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga masih diberikan kesempatan bertemu melalui video pembelajaran online. Sambil mendengarkan, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, kemudian buku kalian, dan luruskan niat kalian. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kalian masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada yang ingat nggak? Ya, benar sekali. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, kemudian antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Nah, ini yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu kunci kehidupan. Kemudian, interaksi sosial yang berkembang di masyarakat akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Coba kalian buka buku mandiri kalian, halaman 35. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian sosial, yang berarti seseorang atau sekelompok. Jadi, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi, misalnya mobilitas sosial tadi, misalnya seorang guru, kemudian ketika sudah memenuhi kriteria, dia berubah statusnya menjadi kepala sekolah. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu
horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan antar individu atau kelompok ke kelompok lainnya yang sederajat dan tidak merubah kedudukan seseorang. Contohnya, ada seorang dokter yang awalnya kerja di rumah sakit A, kemudian dia pindah tugas ke rumah sakit B. Nah, ini perubahannya tidak merubah kedudukan seseorang, karena awalnya dokter, kemudian di tempat lain juga masih tetap menjadi seorang dokter. Kemudian selanjutnya yaitu mobilitas sosial vertikal. Nah, ini merupakan perpindahan tidak sederajat dan merubah kedudukan seseorang. Mobilitas sosial vertikal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Vertikal ke atas yaitu perpindahan seseorang ke kelas sosial yang lebih tinggi. Misalnya awalnya dia menjadi karyawan biasa, kemudian pada tahun berikutnya dia menjadi manajer. Itu contoh vertikal ke atas. Kemudian contoh vertikal ke bawah yaitu misalnya yang awalnya dia menjadi manajer, kemudian karena melakukan kesalahan, misalnya kok korupsi atau apa, kemudian dirubah menjadi karyawan biasa atau operator mesin. Nah, ini perpindahan ke kelas yang lebih rendah. Kemudian yaitu bentuk yang ketiga yaitu geografis. Nah, geografis ini adalah perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah lain dan secara tidak langsung merubah keadaan seseorang. Misalnya nih, ada seseorang dari desa yang awalnya pekerjaannya menjadi seorang petani, kemudian dia pindah ke kota dan dia menjadi karyawan pabrik. Nah, itu secara tidak langsung merubah keadaan seseorang. Kemudian bentuk yang keempat yaitu mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas antar generasi yaitu mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi kakek, nenek, kemudian ayah dan ibu kalian dan kalian. Kemudian intergenerasi. Intergenerasi ini cakupannya lebih sempit karena hanya melibatkan keluarga inti, misalnya ayah, ibu, kemudian anak pertama, anak kedua. Perbedaannya dengan antar generasi itu cakupannya lebih sempit karena hanya melibatkan keluarga intinya saja. Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, status sosial. Kemudian yang kedua, keadaan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Dan yang keempat, situasi politik. Nah, faktor-faktor ini yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Apabila faktor-faktor ini dalam keadaan stabil dan naik,
itu akan mendorong terjadinya mobilitas sosial. Kemudian ada juga faktor-faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, diskriminasi ras dan agama. Yang kedua, yaitu diskriminasi kelas. Yang ketiga, pengaruh sosialisasi kelas sosial. Yang keempat, kemiskinan. Dan yang kelima, yaitu perbedaan jenis kelamin. Secara umum, diskriminasi adalah sikap membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, misalnya nih, membeda-bedakan antara suku Jawa dengan suku yang lain kayak gitu. Dan diskriminasi ini bisa menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani. Selanjutnya kita akan membahas cara dan saluran mobilitas sosial. Cara dan saluran mobilitas sosial umumnya terjadi dalam bentuk mobilitas vertikal ke atas. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, perubahan standar hidup. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Dan yang keempat, pernikahan. Dan yang kelima, bergabung dengan organisasi tertentu. Nah, contoh dari perubahan standar hidup, misalnya Pak Budi mendapatkan promosi di perusahaannya sehingga mendapatkan gaji yang lebih besar. Yang awalnya standar hidupnya cuma memakai motor, kemudian setelah promosi dia akan membeli mobil mewah sehingga status sosialnya meningkat. Nah, contoh yang lain yaitu pernikahan. Misalnya nih, ada seorang wanita biasa, kemudian dia nikah dengan seorang pangeran. Nah, pernikahan ini secara tidak langsung meningkatkan status sosial si wanitanya. Selanjutnya yaitu saluran mobilitas sosial. Nah, ini ada beberapa saluran. Yang pertama, angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata umumnya digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Kemudian yang kedua, lembaga keagamaan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, organisasi politik dan ekonomi. Yang kelima, organisasi keahlian. Dan yang keenam, pernikahan. Dari terjadinya interaksi sosial dan mobilitas sosial, tentunya akan memberikan dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak positif dari mobilitas sosial. Dampak positif yang pertama yaitu
mau berusaha untuk maju. Dengan adanya mobilitas sosial, seseorang akan termotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi agar dapat berpindah status sosial ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan mau berusaha agar dapat naik status sosialnya. Misalnya nih, ada anak yang lahir dari keluarga petani, kemudian dia mempunyai tekad yang kuat dan keras sehingga dia bisa menjadi seorang polisi. Nah, itu salah satu dampak positif mobilitas sosial. Yang kedua yaitu mempercepat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial dapat lebih mempercepat tingkat perubahan sosial yang ke arah yang lebih baik. Dengan adanya mobilitas sosial, seseorang dapat termotivasi melakukan perubahan diri sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial. Selain memiliki dampak positif, mobilitas sosial juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatifnya dapat berupa menimbulkan kecemasan dan ketegangan, kemudian meregangnya hubungan, kemudian menimbulkan konflik antar pribadi, kemudian menimbulkan konflik antar kelas, selanjutnya menimbulkan konflik antar kelompok, dan menimbulkan konflik antar generasi. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, sebagai seorang santri dan sebagai seorang pelajar, kalian harus memahami bahwasannya naik atau turunnya status sosial dapat memberikan dampak negatif tertentu bagi masyarakat. Agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi dan diredam, bahkan dihilangkan, kalian perlu menumbuhkan sikap peduli sosial dan toleransi baik kepada teman kalian maupun kepada lingkungan keluarga, bahkan lingkungan masyarakat kalian. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Sampai ketemu lagi pada minggu depan atau pada hari Ahad besok bagi yang kembali ke pesantren. Ustadz tunggu di pesantren gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.